Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode yang kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Silakan kalian simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelum masuk ke kuadrat sempurna, kita ingatkan lagi tentang sifat akar. Nah, misalkan di sini ya, berapakah akar dari persamaan x kuadrat sama dengan 4? Nah, kalau kita mencari x kuadrat sama dengan 4, berarti x itu sama dengan akar dari 4, gitu kan? Maka x sama dengan 2. Nah, sebelumnya kita itu selalu menjawab kalau x kuadrat sama dengan 4, maka hasilnya x sama dengan 2. Nah, tapi kalau ini adalah bilangan real, maka x itu tidak selalu 2. Tapi x itu bisa juga sama dengan negatif akar 4. Jadi x sama dengan negatif 2. Nah, kita coba negatif 2 kalau dikuadratkan berarti negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah 4. Nah, jadi kalau ada x kuadrat sama dengan k itu adalah suatu bilangan tak negatif. Jadi bilangan itu bisa 0 atau bisa positif ya. Maka x sama dengan akar dari k atau x sama dengan negatif akar k. Nah, berapakah akar persamaan kuadrat dari x tambah 5 kuadrat sama dengan 16? Kita ingat dari sifat akar yang tadi, maka x ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 16 atau x ditambah 5 itu sama dengan negatif akar 16. Yang tadi akar k dengan negatif akar k itu seperti ini maksudnya. Nah, kita selesaikan satu-satu persamaan di sebelah kiri. Maka x ditambah 5 sama dengan akar dari 16 adalah 4. Maka x sama dengan 4 dikurangi 5. Jadi x sama dengan negatif 1. Nah, persamaan di sebelah kanan kita selesaikan. X tambah 5 sama dengan negatif akar 16 adalah 4, jadi negatif 4. X sama dengan negatif 4 dikurangi 5, X adalah negatif 9. Nah, jadi akar-akar persamaan dari X tambah 5 kuadrat sama dengan 16 adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 9. Nah, tujuan kita adalah untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menyelesaikan kuadrat sempurna. Itu maksudnya seperti ini. Kita ubah bentuknya menjadi x ditambah sesuatu gitu ya, dikuadratkan sama dengan suatu bilangan positif. Nah, kan bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Nah, tujuannya itu ke sini. Kita tinggal merubah persamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, inilah yang disebut dengan kuadrat sempurna. Ya. Nah, jadi x kuadrat sama dengan 4 bentuk seperti ini, atau bentuk x tambah 5 kuadrat sama dengan 16, ini sebagai contoh saja ya. Ini bisa ditulis juga kan, 16-nya pindahkan ke kiri menjadi x tambah 5 kuadrat kurangi 16 sama dengan 0. Bentuk yang seperti inilah yang disebut dengan bentuk kuadrat sempurna. Jadi tujuan kita nanti ke bentuk-bentuk seperti ini ya. Nah, jadi secara umum dapat dituliskan kuadrat sempurna itu adalah x ditambah p dikuadratkan ditambah q sama dengan 0. Nah, yang seperti ini. Ya. Sekarang kita mulai ke contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. X kuadrat kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini kita bentuk yang tadi x kuadrat sama dengan suatu bilangan. Ya, x kuadrat sama dengan k. Berarti ini jangan rubah, si negatif 5 kita pindahkan ke sebelah kanan, maka menjadi x kuadrat sama dengan 5. Nah, jadi x sama dengan akar 5 atau sekarang yang negatifnya x sama dengan negatif akar 5. Nah, karena akar 5 sudah bentuk
akar yang paling sederhana. Jadi ini sudah selesai sampai di sini. Akar-akarnya adalah X sama dengan akar 5 atau X sama dengan negatif akar 5. Ya, untuk soal berikutnya, X kuadrat tambah 10X tambah 24 sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kita akan rubah menjadi bentuk umum kuadrat sempurna. Nah, bagaimana caranya? Kita ingat bahwa bentuk umumnya adalah X ditambah P dikuadratkan tambah Q sama dengan 0. Atau nanti si plus Q-nya itu pindah ruas ke kanan menjadi sama dengan negatif Q. Ya, tujuan kita seperti ini. Nah, langkah yang pertama, B kita kalikan dengan 2 per 2. 2 per 2 atau kita tulisnya 2 dikali 10 bagi 2. Ini kan bisa dicoret ya, 2 dibagi 2 berarti tetap nilainya adalah 10X. Gitu ya. Kemudian 10 bagi 2 adalah 5. Atau bisa kita carikan bahwa 10 itu adalah 2 kali 5. Ya. Nah, lanjut. Ya, ini tadi X kuadrat tambah 2 kali 5X tambah 24 sama dengan 0. Nah, 24 kita pindah ruaskan menjadi negatif 24. Nah, sekarang kita arahkan bentuknya menjadi X tambah P kuadrat. Kita ingat materi kelas 2, kelas 8 bahwa X tambah P kuadrat itu sama dengan X dikuadratkan ditambah 2 kali X tambah P menjadi 2 kali PX. Ditambah ini P dikuadratkan ditambah P kuadrat. Nah, kita tuh bentuk yang sebelah kiri ya, dari tanda sama dengan kita arah akan bentuknya seperti ini. X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat. Nah, jadi ini sudah betul ya. X kuadrat tambah 2PX. Nah, ini kan X kuadrat ditambah 2P. P-nya di sini 5. 2PX. Nah, mana P kuadratnya? P kuadrat itu kan sama dengan yang ini kan? P yang di sini 2 kali P. Berarti di sini P kuadratnya adalah 5 kuadrat. Gitu ya. Jadi kita tulis X kuadrat tambah 2 kali X ditambah 5 kuadrat. Nah, ini kan sama kan? Karena di sini P-nya adalah 5, ini kan P-nya dikuadratkan. Maka di persamaan ini juga 5 dikuadratkan. Yang ini 5 kuadratkan. Karena sebelah kiri ditambah dengan 5 kuadrat, maka sebelah kanan harus ditambah dengan 5 kuadrat juga. Jadi sama dengan negatif 24 dari yang atasnya ditambah 5 kuadrat. Nah, ini bentuk sebelah kiri ini sudah sama dengan bentuk umum yang di atas ini yang Ibu beri tanda ya. Jadi X tambah P kuadrat. P ambil P ya. Di sini P-nya adalah 5. Jadi sama dengan X ditambah 5 kuadrat. Sama dengan negatif 24 tambah 5 kuadrat adalah 25. Jadi X tambah 5 kuadrat sama dengan negatif 24 ditambah 25 adalah 1. Nah, ini yang kita kerjakan tadi dari sifat akar. Maka X tambah 5 sama dengan akar 1 atau X tambah 5 sama dengan negatif akar 1. Nah, sebelah kiri kita selesaikan. X tambah 5 sama dengan 1 dia akan menjadi X sama dengan akar 1 kan 1. Plus 5 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 5. 1 dikurangi 5 adalah negatif 4. Jadi akar yang pertama adalah X sama dengan negatif 4. Atau X tambah 5 sama dengan negatif akar 1 ada 1. Jadi negatif 1 plus 5 pindah jadi negatif 5. Negatif 1 dikurangi 5 adalah negatif 6. Jadi akar yang kedua adalah X sama dengan negatif 6. Jadi akarnya adalah negatif 4 dan negatif 6. Nah, sekarang untuk tipe soal yang berikutnya, jika A-nya adalah tidak sama dengan 1. Ya, kita ingat bahwa di sini X tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0 bentuk umumnya. X-nya di sini kan 1 ya koefisiennya. Koefisien dari X-nya harus 1. Sedangkan di sini 2. Di soal itu 2. Maka ini harus kita bagi dengan 2. Semua suku yang ada di sini bagi dengan 2. 2x kuadrat dia menjadi x kuadrat. 7x bagi 2 menjadi 7 bagi 2. 7 per 2 x. Ditambah 3 dibagi 2 menjadi 3 per 2. Ini sama dengan 0 bagi 2, 0. Ya, lanjut yang seperti tadi bahwa ini yang B-nya 7 per 2 kita kalikan dengan 2 per 2. Jadi
X kuadrat ditambah 2 per 2, tulisnya seperti ini. Kemudian 7 per 2, jadi bisa tulis 2 kali 7 per 2 kali 2. X sama dengan 3 per 2 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Nah, si yang plus 3X kita pindahkan ke sebelah kanan, dia menjadi negatif 3 per 2. Lanjut, yang ini 2 per 2, 2 kali 2, kita selesaikan, dia menjadi 4. Jadi X kuadrat tambah 2 kali 7 per 4X sama dengan negatif 3 per 2. Nah, sehingga berarti P-nya adalah 7 per 4. Ya, P-nya adalah 7 per 4. Jadi ruas kiri harus ditambah dengan 7 per 4 dikuadratkan. Sebelah kanan pun harus ditambahkan 7 per 4 dikuadratkan. Nah, persamaan yang sebelah kiri ini yang bentuknya tadi menjadi X tambah P. P-nya yang mana? 7 per 4. Jadi X tambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan negatif 3 per 4 ditambah 49 dari mana? 7 kuadrat. 16 dari 4 kuadrat. Nah, jadi di sini X tambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 49 per 16. Kita tinggal samakan penyebutnya ya. Yang per 2 ini kita buat menjadi, penyebutnya adalah 16. Sehingga menjadi sama dengan 3 per 2, negatif 3 per 2 itu sama dengan negatif 24 per 16. Ini sudah sama penyebutnya. Kita tinggal jumlahkan, negatif 24 ditambah 49, dia adalah 25, sehingga menjadi 25 per 16. Nah, bentuk ini yang X tambah 7 per 4 dikuadratkan sama dengan 25 per 16, ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita tinggal menggunakan sifat akar. Berarti hasilnya satu positif dan satu negatif. Jadi X tambah 7 per 4 sama dengan akar dari 25 per 16, atau X tambah 7 per 4 sama dengan negatif akar 25 per 16. Nah, ini dari mana 5 per 4? Itu akar 25 adalah 5, akar 16 adalah 4. Sehingga yang sebelah kanan dia menjadi negatifnya, negatif 5 per 4. Kita selesaikan yang persamaan yang pertama. X tambah 7 per 4 sama dengan 5 per 4. Maka X sama dengan 5 per 4 dikurang yang plus 7 per 4-nya pindah ya, dia menjadi dikurang 7 per 4. Karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal kurangkan pembilangnya. Jadi X sama dengan 5 dikurangi 7 adalah negatif 2 per 4. Sederhanakan menjadi negatif 1 per 2. Untuk persamaan yang kedua, dia menjadi X sama dengan, ini dia negatif 5 per 4, 7 per 4-nya pindah. Jadi X sama dengan negatif 5 per 4 dikurang 7 per 4. Ya, sama dengan negatif 12 per 4. Hasilnya adalah negatif 3. Karena untuk soal yang terakhir ini, kita yang ditanya adalah himpunan penyelesaian, sehingga jawaban akhirnya jangan lupa menggunakan tanda himpunan, yaitu dengan menggunakan kurung kurawal. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan negatif 1 per 2. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.